Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas penyemprotan atas action kemarin setelah kita survei ya. Dan kita lihat-lihat di kebun sebelah kandang, kebun sambungan Bagio seperti ini. Dan kali ini tuh kita setelah melakukan penyemprotan kopi. Nah, penyemprotan kita difokuskan pada hal-hal yang seimbang ya, khususnya NPK, dan biar daun menjadi mudah seperti ini, kita fokuskan menggunakan NPK. Baik dari kalsium, kita menggunakan kalsium cair, dan kita menggunakan gandasil B ya, biar percepatan buah, dan kita menggunakan insektisida dan juga NPK organik seperti itu. Nah, tetapi dalam pencampuran kita harus dipisah ya antara kalsiumnya, KCl-nya, karena kalau tidak dipisah, KCl itu sangat bisa kurang efektif karena akan menjadi netral apabila dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti itu. Dan secara penyemprotan kita menggunakan insektisida dapat jelas dilihat dari ini semut-semut menjadi tumbang ya guys ya. Ini adalah insektisida, kita pakai merek-merek yang botolnya warna kuning, kita cari sendiri atau bisa di check out ya, di marketplace banyak banget. Pakai insektisida apapun juga bisa seperti ini. Dan buah-buah di sini sudah kemarin juga sudah alhamdulillah mulai merah ya, meskipun masih banyak yang kopong-kopong. Istilah kopong itu buahnya belum ada seperti itu. Kita cek-cek kembali untuk kebunnya seperti ini, dan ini masih perlu penyulaman. Untuk daerah sini pun masih kita perlu penyulaman, dan apabila ini untuk buah besok ini sudah habis, kita gantikan dengan ini sambungan baru maupun tunas-tunas yang ini ya guys ya. Jadi untuk B2 seperti ini kita harus besok dipotong. Kita tidak menggunakan untuk B2 lagi, tapi secara kita menggunakan B0 ini karena ini sudah tahun kemarin untuk buahnya. Ini buah, makanya karena kan ini jarang banget, cuma bertunas 2, ini pun patah ini. Nah, kan benar patah, kita ambil. Jadi untuk mensiasatinya kita harus sambungan baru seperti ini. Seperti ini, biar tiap tahun itu harus menyambung. Karena kalau tidak menyambung untuk tahun-tahun berikutnya biasanya jong. Karena tunas-tunas baru itu kalau untuk jenis lokalan masih susah dibanding dengan jenis-jenis yang lainnya. Maka untuk setiap tahun kita harus menyambung. Nah seperti ini kan, ini enggak ada bahan, ini pun enggak ada bahan, adanya B2 ini, tapi kita harus, makanya harus menyambung seperti ini. Nah ini untuk tahun depannya. Kita review kebun lagi, tetapi dengan pagi ini kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan itu sangat berguna, baik dari awal bunga ya. Nah tekniknya cuma
Simple, aslinya itu simple. Sebelum berbunga kita harus penyemprotan, karena untuk memaksimalkan rangsangan bunga kita pakainya, biasanya kemarin kita pakai MKP, tetapi untuk MKP bagus-bagus saja, tapi dalam bentuk kemarin hujan deras harusnya kita semprot lagi ya, agar tidak ada kutu-kutu. Nah, kalau di sini itu tidak ada kutu kebul maupun penyakit jamur upas kalau di sini. Tapi untuk kebun-kebun lainnya itu ada banyak banget bahkan. Maka dari itu harus kita penyemprotan. Ini kemarin sebelum berbunga itu saya semprot 2 kali. Dengan yang pertama untuk insektisida untuk penyemprotan semut-semut. Yang kedua adalah untuk pembungaannya. Kita pakai dulu MKP kalau nggak salah. Dan dari aktivitas tersebut, alhamdulillah ini kebun yang terbanyak buahnya daripada kebun-kebun yang lainnya, meskipun belum maksimal ya ini, karena seperti ini. Nah, ini kan kokosannya belum penuh, ini harusnya kokosannya seperti ini. Nah, apabila ini penuh semua seperti ini, wow, luar biasa guys. Makanya dari itu, nah, yang kelemahan kebun di sini itu apa? Kelemahan kebun di sini itu kebanyakan entres untuk B2 itu dipotong orang. Nah, itu cuma kelemahannya di sini itu. Makanya dari itu untuk mensiasatinya seperti ini kan harusnya untuk buah tahun depan. Makanya kita harus menyambung yang baru. Tiap tahun harus sambung. Karena kemungkinan ini kalau yang ini buah-buah seperti ini kita besok eksekusi, karena memang ini dari berat daripada TS itu masih bagusan TS, meskipun ini banyak raja, tapi ini hijau, kemudian rata-rata itu kempes buahnya. Nah, meskipun kokosannya full seperti ini banyak raja ini, tapi ya itu seperti ini kan, bahan-bahannya kan langsung raja-raja untuk B2. Nah, seperti ini yang dipotong orang. Maka dari itu kita harus menyambung terus menerus guys, biar nantinya untuk prosesnya juga ini kemungkinan akan saya buat. Nah, seperti ini buahnya guys. Nah, kalau penuh seperti ini, lumayan. Kita punya misalnya di sini itu 300. Nah, 300 kali 2 kilo kan sudah 6 kintal satu lokasi ya. Dan alhamdulillah kita juga untuk kopi itu masih banyak lokasi, bukan hanya di sini saja. Nah, ini seperti ini. Makanya kita untuk mensiasati ini, kita penyambungan lagi seperti ini. Ini kita penyambungan di bulan Desember ya, dan sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kan, 7 ruas paling rata-rata 6, 7, 8 kalau untuk penyambungan awal. Dan untuk penyambungan susulannya seperti ini. Ini masih berapa? Masih 2 ruas. Seperti itu guys ya. Kita sharing-sharing juga. Apabila ada kurang-kurang yang bagus, bisa dieksekusi ya. Seperti itu. Hingga nantinya petani Indonesia itu makmur, petani kopi makmur, bisa ya paling tidak untuk buat tiap tahun kembali itu langsung nggak habis ya.
untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Nah, harusnya kan ini masih ada, makanya dari itu juga sambungan paru. Nah, ini padahal lanjutannya itu bagus banget ini, tapi ya ini padahal gini kan, ini baru B1 ya, baru B1, harusnya ini B2 no. Itu ya, sekiranya penyemprotan kita pakai untuk pemupukan terakhir ya, seperti itu kita update nya, baik dari insektisida untuk bunganya, untuk bunga besok ya, ini hanya untuk buah dan daun dan semut-semut maupun jamur-jamur seperti itu. Nah ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar kita update terus videonya seperti itu. Kita berbagi ilmu, saling tukar ilmu, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebagai petani itu berat guys, 1 tahun sekali kita panen kopi. Kita harus jaga kesehatan, jaga manajemen keuangan, biar nantinya tetap bisa aktivitas ya guys. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.